kan sesuai tugasnya PH ya. Tugas PH itu kan di samping melakukan pembelaan, tentu ada juga sifat konsultan hukumnya. Berarti konsultasi kan, konsultasi hukum. Kemudian ada edukasinya juga. Nah, jadi kan karena ini udah mendekat ke tuntutan, tentu kita harus memberikan dulu semacam edukasi ke Amar bahwa keputusan itu kan ya nanti itu kan belum bisa kita prediksi, dan kemudian harus dipaham juga nggak akan mungkin jaksa menuntut bebas, karena tuntutan itu apapun perkaranya kalau udah dilimpahkan ke pengadilan itu pasti jaksa akan membuat tuntutan. Nah, di tuntutan itu kan pasti ada nanti pertimbangannya, ada alasan pemberat, ada alasan peringan, kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan dibuat oleh JPU untuk menuntut perkara ini. Nah, jadi ya tentu kita memberikan edukasi ke Amar dalam menghadapi tuntutan tersebut. Ya, dia kan harus bersikap sebagai warga negara yang taat dan patuh kepada hukum, dan tentu mereka harus juga menghormati ketertiban di pengadilan kan gitu. Jadi ya menjunjung tinggi lah bahwa pengadilan itu kan adalah yang harus dihormati dan dijaga suasana sidangnya. Jadi kalaupun lah tuntutan nanti itu berat ya kan, nah jangan dianggap bahwa itu akan adalah hukuman yang gitu. Masih ada nanti, walaupun pengalaman kita kan dalam kasus Amar ini kan dulu dia dituntut juga tahun 2017 itu kalau nggak salah 4 tahun Pak. 4 tahun dituntut, nah diputuskan rehabilitasi selama setahun. Nah, kemudian tahun yang saya menangani aja kan, tahun 2023 yang kasus yang ketiga. Nah, itu tuntutan jaksa malah kan 12 tahun. Nah, akhirnya kan dia kena cuma 3 tahun. Nah, ini kan edukasi itu kan harus kita berikan ke dia. Ya kan, apalagi sekarang ini kan ada yang berita yang sangat menarik lagi kan, si Pandi yang udah jelas perantara ya kan, yang barang buktinya 2 ton ya. Nah, itu kan malah diputus oleh hakim cuma 5 tahun. Nah, kalau kita bandingkan dengan keadilan itu dia diberikan seperti keputusan hakim yang di Batam itu ke Amar, ya Amar tuh kalaupun barang bukti itu yang dikemukakan dalam persidangan oleh JPU itu kan nggak nyampe, saya rasa paling-paling 20 gram paling ya. Saya kalau untuk barang bukti keseluruhannya itu kalau nggak salah 10 gram apa 20 gram lah ya kan. Nah, itu kan ceritakan pasti neto. Nah, kalau dibandingkan dengan 2 ton ya sangat jauh. Nah, ya kan, ya kalau kita menengok materi perkara dan fakta persidangan yang kita ungkapkan, eksepsinya kita kan terbukti semua tentang dia tidak didampingi pengacara, karena ancaman 50 tahun kan wajib. Nah, ternyata kan terbukti memang dia tidak didampingi oleh PH. Nah, kemudian tentang alat bukti, penggeledahan yang dilakukan oleh BAP kan ada di situ seolah-olah kan yang melakukan penggeledahan kan penyidik polisi ke blok itu. Ternyata orang yang masuk dalam berita acara itu seperti 3 keterangan penyidik itu kan tidak pernah melakukan penggeledahan. Nah, sedangkan di BAP-nya, nah ini kan juga berarti kualitas saksi-saksi yang dihadirkan seperti 3 penyidik, ya penangkapan dan penggeledahan dan penyitaan. Nah, ini kan juga tidak secara jelas mengatakan barang itu langsung dari Amar kan gitu. Karena Amar kan dari pengakuan-pengakuan yang
penyitaan. Nah, penyitaan juga ada kejanggalan juga. Dia kan menyita di dalam otoritas ya, dalam otoritas lapas. Kok kenapa lapas tidak ada menandatangani sebagai saksi kasus penyitaan barang bukti? Padahal ini kan sedangkan di kasus apa aja biasa aja, misalnya orang melakukan penyitaan di rumah gitu kan harus ada saksinya dari pihak luar, RT, RW. Nah, ya kan? Nah, ini jadi kejanggalan juga. Ya kan? Ali juga mengatakan penyitaan yang dilakukan di otoritas lapas itu kan harus, penyitaan kan harus disaksikan oleh apa? Oleh RT, oleh apa? Oleh ya namanya ya pihak lapas lah, minimal semacam kepala KPLP, ya kan, atau bukti yang menyerahkan barang bukti itu petugas lapas harusnya bersaksi dong. Nah, kemudian penggeledahan kan juga ada juga cacat prosedur juga. Kalau menurut keterangan Ali, Pak Didin itu mantan Sekjen Dirjen Pemasyarakatan, itu kan harus ada berita acara penggeledahan yang dilakukan oleh petugas lapas. Ya, penyitaan barang yang diambil misalnya oleh tersangka atau terdakwa, itu kan harus ada berita acara penggeledahan, dan di situ kan harus ada tanda tangan yang digeledah. Nah, ini kan nggak ada. Jadi kalau saya tengok dari sekian eksepsi kami dia, sebenarnya ya bisa kami buktikan bahwa ya apa yang ada di eksepsi. Nah, kalau eksepsi kami terbukti secara sah meyakinkan, ya kalau kita masih berkeyakinan amar pasti bebas. Peristiwa pidana memang ada, tapi prosedurnya yang banyak agak benar kan gitu, dan pembuktiannya juga lemah. Nah, dan kualitas saksi yang dihadirkan juga kan banyak juga yang tidak memunculkan kualitas, apalagi saksi yang timbul belakangan ini yang tidak relevan lah dilaksanakan, karena harusnya saksi ini ya harus ada dalam berkas ya setelah terdakwa diperiksa, yang udah giliran ke KPH untuk menghadirkan saksi meringan masih diambil jaksa untuk menghadirkan saksi fakta. Nah, ini kan ada semacam, kita lihat ada kelemahan, dan kita yakin, dan kita juga melihat jaksa tidak yakin dengan apa dengan dakwaan yang disusun berdasarkan BAP yang banyak cacatnya. Ya, cacatnya apa? Ya udah jelas itu kan, BAP yang tidak ancaman hukuman 15 tahun kan wajib. Nah, ini kan tidak dilaksanakan, dan udah ada jurisprudensinya juga bahwa ada beberapa jurisprudensi yang udah kita pegang, ya tersangka yang ancamannya di atas 5 tahun itu wajib, kalau seandainya tidak dia diberikan ya pendampingan pengacara, itu kan nanti BAP-nya batal, ya kan? Nah, cacat hukum. Nah, BAP yang batal ya berakibatnya dakwaan, karena penyusunan dakwaan itu kan berdasarkan BAP. Nah, inilah yang kita tengok kan. Jadi semua yang menurut kita, pendapat kita, yang kita alibikan dalam dakwaan, dalam eksepsi, itu terbukti semua. Apalagi kan kita lihat, ya kan, ya dari kita lihat dari saksi yang muncul belakangan yang mendukung, itu kan seharusnya karena memang dari awal ini kasus ini memang udah yakin jaksa ya kan, kenapa masih ada ditimbulkan yang baru, kasih di lapas, padahal kan dari dulu harusnya di BAP dong, harusnya kan dibikin di P19 dong, petunjuk bahwa saksi ini di BAP seperti ya Karutan kan, KPR namanya kan. Nah, kemudian juga semacam ya ada saksi lagi yang mengatakan dia yang melakukan apa sih yang nggak diakui amar itu. Nah, kemudian kualitas saksi
seperti Jaya, awalnya kan dia minta uang, ya kan, dia minta uang untuk menjadi saksi. Nah tiba-tiba karena tidak dikasih uang, pindah lagi dia jadi saksinya GPU. Nah apalagi dia kan mengatakan dia malah sebagai perantara. Nah, padahal dia kan masuk dalam rangkaian penyidikan itu, karena dia kan diintegrasi dan kena selfie juga. Kenapa ini hilang gitu loh? Nah ini kan kejanggalan-kejanggal inilah yang menurut saya jadi perhatian daripada saudara JPU untuk mempertimbangkan, kan gitu. Tapi kan Pak Jo, dari dua sisi kita berpendapat ya. Dari sisi JPU kan pasti memberatkan dalam konteks menghukum, dari sisi lain sebagai kuasa hukum ini itu membebaskan atau meringankan. Tapi kan di tengah itu juga ada hakim yang menilai dari diajukan saksi ahli, meringankan, dari JPU bisa memberatkan. Tapi kan yang sekarang menarik dari asumsi masyarakat menilai bahwa latar belakang pemakai indikasi juga bisa dikatakan penjual. Konteks itu gimana untuk nanti akan diponis dalam rangka tuntutan berbalik ke situ? Ya kan seperti kita bilang bahwa kan yang selalu kita bilangkan harus ada pemahaman bahwa amar ini 3 kali dilakukan kasus pidana ini, peristiwa pidana yang timpang ke dia itu kan 3 kali ini kan itu kan dia pada penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, istilahnya orang adiksi, orang kecanduan. Nah jadi di mana alasan pemberatnya gitu loh. Barang kalaupun misalnya memang dia masuklah memakai di dalam, ya ini kan harusnya yang benar-benar yang perlu dicari pelakunya itu kan harus yang memasukkan, kan gitu. Karena dia kan orang banyak sebenarnya, kan orang yang tidak mampu di sana. Nah, kemudian juga kan ya ibaratnya, nah yang perlu sebenarnya dalam perkara ini yang harus diapain, yang memasukkan barang ini siapa gitu loh, ya kan. Nggak mungkin kalau misalnya orang melalui makanan itu sulit, karena kita dalam pemeriksaan ini sampai sekarang ini kita masih ada capnya ini Pak, capnya stempel nih, ya kan. Begitu telitinya kita mulai masuk aja beberapa pemeriksaan. Jadi menurut kami, pendapat kami ini dan saksi yang akan kami hadirkan tiba-tiba datang itu kan, ya itu kan jelas itu sekarang dia itu kan ada rekam memang kita, itu kan memang benar-benar barang itu dimasukkan ya atas apanya petugas. Nah, malahan caranya katanya kan ya itu melalui mobil box itu yang membawa makanan pisang. Nah, ditaruh barang di situ. Nah, malah dia katanya yang disuruh mengambil barang itu, kemudian baru nanti dibawanya ke oknum petugas ini yang membagikan ke para bandar, ada 4 bandar katanya. Nah ini kan nanti akan kita masukkan dalam pledoi kan gitu, sebagai bukti tambahan dari kita untuk ya mungkin bukan sebagai alat bukti ya, tapi kan ini bisa diberikan sebagai petunjuk hakim bahwa peredaran narkotika ini ya sebenarnya kan ada indikasi pembiaran oleh para petugas, dan malahan banyak petugas yang malahan terlibat melakukan pembackingan. Contohnya kan yang melakukan penyitaan kepada Amar itu saksi Eka Kertaraja itu ya kan ternyata nerima duit setoran dari ya apotek dan bandar kan gitu. Nah ini kan mudah-mudahan itu dipertimbangkan hakim kan gitu. Karena apa? Karena yang perlu dipahami ini kan ibaratnya hulunya ini kan ya, kalaupun anak-anak yang terlibat dalam pemakaian atau mungkin apotek kecil lah ya misalnya ya, tapi kan ini sebenarnya kan ya kita lihat perkara yang sekarang kan, perkara Pendi ini ya kan akhirnya hakim punya hati nurani kan. Yang awalnya JPU berskokoh ini dia itu adalah bandar terkenal dan apa kan ya masuk bandar besar karena barang bukti 2 ton sampai dituntut mati. Ternyata setelah tengok fakta persidangan kan ya ibaratnya ya yang punya barang ini siapa ya kan, yang 2 ton ini
tidak muncul di persidangan. Ya ini lucu nih, hampir sama dengan kasusnya Amarjoni. Amarjoni ini, ya kan, ada barang tapi asal usul barang nggak pernah diungkap. Nah, ya, jadi apakah barang itu? Ya kalau di Amarjoni kan kita lihat dari penggeledahan yang penyitaan yang dilakukan itu kan ya penggeledahan lah oleh petugas itu. Katanya di atas nggak ada, cuma yang ada handphone gua sama charger. Nah di bawah tiba-tiba amarnya udah dibawa, udah diinterogasi di sana, diperiksa, tiba-tiba muncul lagi petugas lapas membawa alat bukti. Ya jadi ini yang rancu. Ya kalau orang pengakuan yang dibikin pernyataan sekarang kan orang dalam keadaan tertekan. Dan kemudian orang jam tidur udah ya orang udah capek udah ya bisa aja kan. Ya mungkin apalagi ada ya isunya kan janji-janji ya nanti akan dibantu katanya kan. Itu isu ya. Memang kan belum terbukti lah di persidangan. Nah, nanti dibantu tapi ada iming-iming lagi kan. Menurut pengakuan terdakwa kan gitu. Pak Jan, jadi merasa dari sudut pandang seorang kuasa hukum dalam itu melihat perkara ini ada kejanggalan. Tapi harus sebuah yang melihat JPU menuntut dia jelas nanti kata hakim memutus bersalah atau tidak. Tapi Pak Jan juga tadi menyatakan belum tentu dikatakan bebas. Karena itu bebas itu juga secara hukum tidak bisa dikatakan itu karena sudah ke pengadilan ya atau sudah diproses dengan kejaksaan. Dan dalam proses itu Pak Jan melihat ada dua substansi. Hukum tetap berjalan tapi intinya direhab karena dia pemakai. Ini apa gimana? Iya kan kalau kita menengok peristiwa pidana ini kan memang ada ya. Karena jelas ada barang bukti kan. Nah, cuma kan pertanggungjawaban barang bukti ini yang belum kita lihat nih. Apakah barang bukti ini pertanggungnya ke Amar tapi kan secara kan tidak nampak. Ya kan penyitaan barang itu kan ya penyidik kan ya kan menerima dari petugas lapas. Nah kalau masalah ya keputusan ya kalau kita lihat dari alat bukti dan saksi dan fakta persidangan kita berkeyakinan ya peristiwa pidana ini ada. Tapi kan ya prosedurnya ya banyak yang salah kan gitu. Karena prosedur yang salah itu bisa menjadikan cacat hukum Pak.